Oke, selamat siang menjelang sore semua. Oke, hari ini kita akan sore. Hari ini kita akan masuk sosialisasi untuk subjek dan juga wali kelas ya, atau sering dibilang guidance teacher untuk SD. Jadi hari ini kita mulai dari mana, Miss? Dari subjek dulu lagi, baru ke guidance. Oke. Jadi kita mulai lagi dari subjek ya. Hari Kamis itu sudah diadakan sosialisasi untuk subjek ya. Hari ini juga akan diulangi lagi sekali lagi dan sekaligus nanti untuk form teacher atau guidance teacher. Jadi sebelum kita mulai diharapkanlah semuanya menyediakan catatan ya, ataupun contohnya pakai laptop, pakai notepad ya, diketik gini bisa aja sih sebenarnya ya. Karena ini sebenarnya udah kita lakukan tahun lalu ya, semester 1 ya, cuman jujur saya sendiri pun banyak yang lupa hari itu waktu mengerjakan irapot, karena SMP dan SMA sudah mengerjakan irapot kelas 9 dan kelas 12 dan sudah selesai. Jadi saya pun harus membaca lagi harusnya yang udah lewat-lewat untuk merefresh lagi ya kan, untuk merefresh ingatan yang sudah lewat hampir setengah tahun yang lalu. Oke, untuk terkhusus untuk guidance teachers, jadi mungkin bisa juga sih didengar dan dan dipahami juga step-step untuk subjek. Nanti seperti biasanya tahun lalu nih yang teman cross check si subjek kan guidance ya. Jadi nanti si guidance juga bisa melihat apakah prosedur yang dilakukan si subjek itu sesuai dengan prosedur yang kita sepakati. Ya, dari mana KD-nya, ini dan segala macam ya. Dan untuk guidance ya, saya harapkan dan juga mungkin sekarang juga harapkan jangan terjadi lagi seperti tahun lalu, ya kan? Ada beberapa mapel yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan. Apa yang terjadi? Menit-menit akhir laban ya, kita harus merombak sedikit-sedikit lagi biar bagus lagi nilainya. Jadi jangan terulang lagi gitu. Intinya juga nanti guidance sama subjek harus berkoordinasi dengan bagus lah ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Jadi di sini pertama sekali saya akan mensosialisasikan pengisian irapot untuk guru ya, guru kelas dan guru mapel. Jadi kan di SD ini kan ada dua guru ya, dua jenis guru. Beda seperti di SMP dan SMA hanya guru mapel saja. Kalau di sini ada namanya guru kelas dan guru mapel. Jadi di sini sudah saya buat ringkasannya sedikit nih. Pembagiannya dari kelas 1 sampai kelas 4. Ya, 1, 2, 3 itu beda dengan 4, 5, 6. Nah, tapi pertama sekali kita harus mengetahui dulu bagaimana kita cara masuk ke dalam server irapot yang ada di lantai 1 ya. Jadi pertama sekali kita harus mencatat ini. Buat catatan masing-masing nih, kita harus masuk ke dalam alamat port yang ada di sini. Jangan lupa membuat, saya besarkan ya. Jangan lupa membuat di depannya slash 2. Ya, slash 2, baru ikutin dengan angka 192, titik 168, titik 2, titik 69, baru titik 2 dia 2050. Ya, rekomis. Nanti tinggal upload ke YouTube saja. Jadi alamat inilah bisa kita katakan seperti kunci atau pintu masuk lah ke irapotnya ini. Untuk masing-masing user, baik subjek ataupun wali kelas, minggu depan akan kami, bukan minggu depan, mungkin ya, minggu ini akan kami share dari grup Rajin Belajar ataupun Sunshine untuk signing ya, untuk guidance teachers. Jadi ini harap dicatat dan juga nanti jika sudah pengisian irapot, minggu-minggu pengisian irapot, kita akan buat ini kita online kan. Ya, jadi contohnya orang mau mengerjakan di rumah bisa, cuman dia pakai shift. Pakai shift nanti kan di sekolah kita kan ada 3 level yang harus kita selesaikan irapotnya. Ada SD, SMP, dan SMA. Jadi ganti-gantian nanti tiap malam itu. Contohnya SD malam ini 24 jam sampai jam 7 pagi, baru nanti besoknya SMP, baru SMA gitu dia. Ya, nanti akan saya bagikan link ngeroknya. Jadi aplikasinya itu ngerok namanya. Oke? Nah, sekarang kita masuklah kita dulu pembagian mata pelajaran di kelas 1 dan di kelas 4. Jadi gini, untuk di kelas 1 sampai kelas 3, ya, guru kelas itu guru kelas itu dibagi
mata pelajarannya itu atas terdiri dari ini dia. Bahasa Indonesia, matematika, SBDP dan PPKN. Jadi yang merasa guru kelas di kelas 1 sampai kelas 3 ya, berarti dia itu di akun dia itu terdapat 4 mapel. Jadi contohnya nih Miss Juni ini. Miss Juni tadi kelas berapa, Miss? 1C ya. Jadi yang guru mengajar di kelas 1C Miss yang contohnya bahasa Indonesia, itu harus pakai menggunakan user Miss. Gitu. Ngerti maksudnya kan, Miss? Nah, jadi contohnya lagi matematika di kelas Miss berarti dia harus menggunakan usernya Miss. Gitu dia. Begitu juga SBDP dan PPKN. Nah, untuk guru mapel, ya guru mapel seharusnya sih kalau kita lihat dari kurikulum nasional kan hanya PJOK dan agamanya. IPA dan IPS ini berlaku untuk 456 harusnya. Cuman kita tambahkan lagi di Dapodik mata pelajaran tambahan kita buat IPA dan IPS. Jadi di kelas 1 2 3 itu ada juga IPA dan IPS-nya nantinya. Oke, dan Munglok ya, muatan lokal ini ada 2. Ini juga bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah, untuk kelas 4 456 ya, guru kelasnya itu tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi mata pelajarannya itu adalah IPA dan IPS. Ini dia. Jadi ada satu PPKN, ada bahasa Indonesia, matematika, ada IPA dan IPS dan SBDP. Jadi ya, perbedaannya dengan kelas 1 2 3 itu ada tambah 2 IPA dan IPS ya. Untuk mapelnya ya ada di sini guru agama dan PJOK. Ya karena tadi IPA IPS itu sudah masuk ke guru kelas jadi tidak masuk di sini lagi dia. Guru mapel di sini. Dan untuk mulok, ya sama seperti 1, 2, 3 juga, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Oke? Jadi, diperhatikan box-box nanti, untuk subjeknya bisa lah nanti saling berkoordinasi sama guidance-nya. Oke, untuk subjek. Coba diperhatikan semua untuk subjek, ini harus diperhatikan benar-benar. Untuk guru mapel, untuk khusus kelas 1 sampai kelas 3, guru mapel yang merasa guru mapel IPA dan IPS, dia harus mengeset KD-nya untuk semester 2 ini. Maksudnya gimana? Nanti kan kita lihat nanti di dalam aplikasi ini. Tapi udah harus dipersiapkan KD-KD yang relevan dengan pembelajaran di semester 2 ini untuk kelas 1 sampai kelas 3. Oke, ingat itu Miss ya. Dan untuk juga bahasa Inggris dan Mandarin. Karena bahasa Inggris dan Mandarin ini sebenarnya tidak ada di pelajaran SD, makanya kita harus membuat KD sendiri. Ya, kita harus menyeting KD kita sendiri. Ya, makanya dari semester 1 sampai nanti kelas 6 dia berarti kita harus input KD dan KI-nya sendiri. Nah, untuk kelas 4, IPA dan IPS itu tidak perlu menyeting KD dan KI-nya lagi karena memang di rapotnya sudah disediakan. Karena memang kan IPA dan IPS kan dari kelas 4 sampai kelas 6 kan sudah ada. Gitu dia. Jadi untuk IPA dan IPS yang mengajar di kelas 4 sampai kelas 6 tidak perlu tidak perlu menginput KD ke dalam aplikasi e-rapot. Oke? Nah, untuk muloknya tetap ya, berarti dalam artian bahasa Inggris dan bahasa Mandarin dari kelas 1 sampai kelas 6 dia harus menginput KD ke dalam e-rapot. Nah, itu dia. Oke? Nah, kita langsung masuk. Jadi di sini sudah saya ambil sampel 1A dan 4A. 1A dan 4A. Di sini kita akan melihat perbedaan antara guru kelas dan guru mapel. Tapi sebelumnya, kalau nggak salah itu beberapa bulan yang lalu setelah ada update ya, beberapa kelas di SD itu berkurang lagi ya, terutama untuk guidance itu nanti harus membuat skorsik baru. Dulu kita waktu semester 1 terjadi ada namanya peliburan kelas, iya kan? Ada kan? Dan untuk semester 2 juga terjadi peliburan kelas di kelas yang hari itu tidak melibur. Nah, itu dia. Jadi siswa-siswa di kelas 1 itu sampai kelas berapa? 1D ya. Nah, sekarang hanya sampai 1C. Jadi yang dari 1D itu sudah melebur ke A, B, C. Jadi apa yang harus kita lakukan nantinya untuk subjek? Berarti kalian harus berkoordinasi dengan guidance. Ya kan? Contohnya si A udah ke kelas 1A, berarti harus berkoordinasi ke guidance kelas 1A. Dan guidance harus membuat skorsik yang baru untuk masing-masing kelasnya. Berarti contohnya kelas 1D nih. Jadi aku ngapain? Ya bantu yang mungkin 1A, 1BC. BC mungkin misalnya. Itu dia. Nanti mungkin bisa koordinasi sama sekarang lagi untuk hal itu. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke dalam akun guru kelas dulu ya. Kelas biar kita lihat bagaimana cara kerjanya. Kita masuk, jadi sini saya anggap ya ini masih saya setting sementara rapot kita. Jadi di sini saya buat 1A itu guru kelasnya itu adalah Dewi ya. Kita masuk dulu ke dalam. Oke.
Kan gini, kami kan memang nge-print namanya Skosis. Iya, Miss. Berarti memang pospon aja. Kami printkan sesuai juga. setelah udah di fix. Iya. Iya, Biar nggak dua kali kerja, Miss. Jadi mungkin besok pun nanti akan, sebenarnya udah saya pernah kirim ke grup PT dan rapat ya. Iya, jadi hari itu udah saya buat ini 1E, Miss ya. Ini 1A, ini 1B, yang terbaru ini 1C, ini 2A, 2. Jadi hari itu kalau nggak salah udah saya bilang dibuat bentuk skorsi yang baru lagi gitu. Ya sebelum kita apa namanya ini, sebelum kita import kayaknya harus fix itu ya. Harus fix nanti perpindahan ini soalnya agak sensitif nilai kan, dari 1D nanti ke 1B dia masuk, ya kan, jadi harus diambil dari data dari sini masukkan ke data sini gitu ya, jadi agak ribet dan perlu kehati-hatian gitu. Oke, mungkin agak ribet cuman ya harus kita lalui. Namanya sistem kan hari itu mengatakan ini nggak boleh 4 kelas, ini hanya 3. Oke, apa dibilang. Nah itu dia. Nah kita kembali lagi ke sini, kita perhatikan. Jadi cara loginnya gini, Miss. Ini nanti usernya akan saya berikan minggu ini. Tunggu di set dulu jadwal Dapodik ya, biar nanti terdaftar di Dapodik dan bisa disinkronkan ke e-rapotnya. Untuk passwordnya ini default ya, 123456. Nggak usah diganti-ganti, Miss ya. Nggak usah diganti-ganti. 123456, oke. Baru untuk user, jadi di sini untuk Miss Dewi ini karena dia guru kelas, ya karena dia guru kelas berarti dia ada dua akun lah dia. Bisa untuk guru dan bisa untuk wali kelas. Oke, kalau untuk guru berarti dia akan masuk ke guru kelas. Untuk wali kelas dia akan masuk wali kelas. Kita coba ya. Untuk guru dulu, ini dia. Ya sepertinya agak lelet. Ini dia. Jadi di sini kalau kita pilih tadi dia masuknya itu guru, dia akan masuk ke gini. Ini menu untuk guru. Jadi contohnya kayak bahasa Indonesia tadi, matematika, berarti dia harus menggunakan akunnya Miss Dewi ini di kelas 1A. Oke, sampai di sini pertanyaan kira-kira? Tidak ya. Jadi di sini guidance harus berkoordinasi dengan subjek. Jadi kita coba lagi. Contohnya kalau kita logout menggunakan punya Miss Dewi ini, tapi kita pilih namanya wali kelas. Ini juga untuk sekalian apa ya, guidance biar nggak berulang-ulang nanti. Kita pilih ini. Jadi sorry. Sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5. Wali kelas. Oh sorry. Ini rupanya bukan pakai ini rupanya, bukan pakai user yang ini ya. Jadi pakai yang ini dia. Nanti akan saya kasihkan juga nanti untuk usernya. Ya untuk usernya bukan pakai yang user guru rupanya, sorry. Lupa. Ya. Ada lagi nanti user tersendiri untuk wali kelas Miss. Jadi nanti wali kelas ini kalau nggak salah Miss Apri ini yang punya ini. Ini Apri ya. Jadi Miss Apri di sini masih dianggap sebagai wali kelas. Nanti akan saya update lagi nanti untuk pengisian wali kelas di Dapodiknya. Jadi nanti yang akan dikerjakan guidance itu adalah yang menu-menu yang ada di sini, data peserta didik, contohnya kehadiran, ekstrakurikuler dan lain segala macam. Tapi nanti kan kita bahas ini setelah subjek, oke? Oke, nah kita kembali lagi ke sini. Kita masuk lagi tadi akunnya Miss Dewi. Ya, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guru, baru masuk sini, oke. Nah, yang pertama sekali yang harus kita lakukan itu jika kita sudah masuk ke dalam akun guru kita, yaitu adalah dengan masuk ke data kompetensi dasar. Nah, ini dia, data kompetensi dasar. Data kompetensi dasar ini bisa dikatakan seperti pintu kedua untuk masuk ke rapot SD ini, masing-masing guru ya maksudnya. Jadi di sini di data kompetensi dasar ini, kalau kita salah mengeset di data kompetensi dasar ini, otomatis perencanaan pilihan kita keberantakan semuanya, yakinlah. Itu tidak akan bisa lagi menghasilkan data nilai yang real atau yang bagusnya. Jadi harap diperhatikan bagus-bagus untuk subject teacher. Nah, di sini ada 3 jenis kompetensi atau kurikulum lah kita bilangnya. Ini seperti yang semester lalu ini muncul karena adanya kondisi luar biasa itu COVID-19, ya kan? Ada penyederhanaan mandiri, penyederhanaan balik bank, dan kurikulum nasional. Ya. Jadi untuk penyederhanaan balik mandiri ini memang ini diberikan kewenangan untuk sekolah
dalam hal penyederhanaan kurikulum di masing-masing sekolah. Tapi kita tidak menggunakan itu. Balitbank juga tidak kita gunakan. Yang kita gunakan itu adalah kurikulum nasional. Jadi yang harus kita aktifkan itu adalah kurikulum nasional. Oke? Itu yang satu, dicatat ya kalau masih masih kurang paham. Oke. Jadi setelah kita mengklik tadi kurikulum nasional, contohnya nih di kelas 1A. Ya, tadi Miss Dewi 1A guru kelasnya. Mau mengerjakan bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia. Berarti si guru bahasa Indonesia mau masuk ke dalam ini. Tekan bahasa Indonesia dulu. Ya, diklik bahasa Indonesia. Oke, ini dia. Ya, inilah KD-KD untuk bahasa Indonesia. Jadi, pertanda yang manakah yang aktif dan non aktif? Kita perhatikan di sini. Jadi, tadi kita klik kurikulum nasional, klik tadi mata pelajarannya. Jika dia sudah warna merah di sini, ya perhatikan Miss ya. Berarti kurikulum nasional itu sudah aktif. Ya, ingat ya. Jika sudah warna merah di sini, berarti kurikulumnya sudah aktif. Bagaimana penyederhanaan Balitbanknya, Sir? Kita lihat. Hijau kan? Ya, ingat. Mandirinya hijau juga. Oke? Berarti kalau hijau kayak gini, berarti dia posisinya non aktif. Berarti yang aktif hanya tinggal kurikulum nasional. Berarti kita sudah siap bekerja. Nah, setelah kita klik dia di sini tadi, bahasa Indonesia sudah merah di sini posisinya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itulah tekan edit atau klik edit data kompetensi. Ini nanti akan membuka data kompetensi yang terdapat di sini dan bisa kita mengedit. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini dia. Jadi, saya akan jelaskan sedikit tentang yang di atas ini. Jadi di sini ada kompetensi, ya, ada kompetensi pengetahuan dan pastinya ada keterampilan, ya, KD dan KI, ya kan? Itu kan saling berpasangan itu ya, tidak boleh lari-lari. Jadi di sini ada bidang Permen 37 karena kita pakai Permen 37 berarti bidangnya Permen 37. Nah, di sini ada kelas. Ya, 1 2 3 4 5 6. Saya mohon jangan ada yang mengganti kelas ini. Dibiarkan saja. Ya, karena ini sudah terset dari sananya. Oke? Jangan diganti-ganti, Miss. Nah, ini untuk semester. Ini ada semester 1 dan 2. Oke, semester 1 dan 2. Ini juga saya harapkan jangan diganti-ganti. Karena memang settingan dari irapot ini sudah berdasarkan dari KD yang diberlakukan pemerintah. Ya. Tetapi ada kalanya memang buku yang dipakai sekolah itu tidak sesuai dengan peraturan kementerian ya. Dari KD-KD ini tuh. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau terjadi kayak gitu? Contohnya nih, di semester 1 tahun contohnya 7 KD yang mau diselesaikan. Iya kan? Menurut Permendikbud, untuk semester 1 itu harusnya diselesaikan 4. Contohnya 4. Padahal di buku hanya 3 contoh. Iya kan? Berarti lebih 1 dong. Iya enggak? Apa yang kita lakukan dengan 1 ini? Berarti kita gantilah untuk KD yang 1 yang sisa itu, kita buat kedua. Ngerti maksudnya? Kita ubah kedua. Tapi ingat, pada saat mengubah di KD-nya, pengetahuan, jangan lupa untuk mengganti di keterampilannya. Kode contohnya yang mau dirubah itu kode 35. Ya, mau kita buka semester 2. Berarti kode 45 itu harus diganti juga ke semester 2. Karena itu berpasangan, ya. Ini nggak boleh dipisahkan. Sama kayak juru kita, ya kan? Yes. Nah, jangan tegang-tegang kali, bisa aja, ya kan? Nah, lanjut. Itu untuk semester ya, itu usahakan memang itu tidak dirubah ya, karena kita pun melakukan atau mengajarkan ini ya sesuai berdasarkan KD kan, pertama sekali. Oke, sekarang kita masuk kompetensi dasar dan ringkasan deskripsi. Perhatikan bagus-bagus, di sini kita akan bekerja. Untuk kompetensi dasar, inilah dia pokok inti yang akan kita pindahkan ke ringkasan deskripsi yang ada di sini. Jadi di mana kita bisa mengedit? Kita mengedit itu di sini, di ringkasan deskripsi ini. Ya, perhatikan yang saya blok, disinilah kita bisa mengedit. Nah, ada beberapa rules atau aturan yang harus kita ikutin dalam pengeditan ringkasan deskripsi. Yang pertama, ini untuk subjek dicatat ya. Nanti lupa nanti, ya kan, menyusahkan guidance pastinya. Karena apa? Karena guidance nanti bisa dikatakan seperti garda terakhir, garda ya kan, macam garda awal ya kan. Kenapa garda terakhir saya bilang sama seperti form teacher di SMP SMA? Karena orang itu nanti mengecek apa? Deskripsi siswa. Iya kan? Mana yang salah ya kan? Hah? Guidance bersama. Bersama apa, Miss? Leaders. Leaders ya, benar. Nah. Jadi subjek. Jadi kalau kalian salah mengedit ringkasan deskripsi ini, ya udahlah, guidance sama leaders pasti akan nggak tidur lah 1 malam nanti kan.
Bayangkan nih, contohnya di kelas 1 itu ya. Kalau saya nanti kita lihat nanti berapa orang jadi di kelas 1 sampai 28 loh, bayangkan. Kelas 1. Jadi kalau satu aja salah diedit di sini, bayangkan kalau semua kena ke anak 28 itu. Berarti kita harus mengedit 28 anak kan? Contohnya dibuatnya huruf besar nanti depannya, oh ngedit semua lah, capek itu. Itu yang buat lama dalam pengeditan ini. Itu yang buat lama rapot kita di print. Jadi rules ini harus diingat baik-baik untuk subjek. Yang pertama, kata yang terdapat di depan kompetensi dasar di sini, ya, ini tidak boleh dihilangkan. Ini harus dipindahkan ke sini. Itu yang pertama. Karena ini adalah penekanannya. Menjelaskan yang ada di sini, inilah penekanan untuk ringkasan deskripsi yang akan kita ringkas di sini. Oke, itu satu. Yang kedua, huruf yang ada di sini jangan dibuat huruf besar. Kan biasanya kan kita buat kalimat kan M-nya huruf besar ya. Tidak diperkenankan membuat huruf besar. Kenapa kita tidak buat huruf besar? Nanti pada saat sistem sudah mengkalkulasi di mana-mana aja siswa yang contohnya nilai yang bagus, sampai nanti di proses deskripsi di sini, yang di sini, sini, dia akan gimana bilangnya? Contohnya KD1 baik diambil sistem, depannya huruf besar, nanti ini huruf besar, jadi nanti di tengah, di belakang, di atas, jadi huruf besar tercampur semua nantinya. Mending kita kecilkan dulu semua. Pada saat kita pengeditan proses deskripsi di situ kita buat di depannya besar. Mending kayak gitu kan, dibandingkan banyak huruf besarnya nanti tengah-tengah, kita yang capek nanti ngeditnya untuk subjek ini ya. Oke, itu yang kedua. Yang selanjutnya itu adalah jangan membuat titik di belakang. Pantang ya, jangan membuat tanda titik di belakang. Oke? Nah, selanjutnya, jika ada penulisan, ya mungkin bahasa Indonesia lebih tahu ini ya. Contohnya ada 3 unsur yang mau digabungkan nih. A, B, C contohnya. Berarti A, B, dan C. Iya kan? Kalau hanya 2 A, B, berarti A dan B tanpa ada koma. Mungkin itu hal-hal kayak gitu mungkin udah lebih tahu mungkin subjek ya. Dan apa lagi ya? Dan lain sebagainya lah. Untuk penulisan EYD mungkin lebih ngerti lah untuk guru. Oke. Nah, setelah contohnya diperhatikan udah bagus ini kata-katanya. Ya, tapi satu lagi. Contohnya nih di kelas 1 kan ada 3 jadinya, 1 A, B, C, ya kan? Di kelas 1 A, B, C ini kan ada bahasa Indonesia masing-masing kan? Iya enggak? Ada guru masing-masing di A, B, C. Contohnya ini Miss Juni ini di kelas 1 A, bahasa Indonesia. Oke? Cukuplah Miss Juni ini yang mengedit kompetensi dasar untuk bahasa Indonesia. Cukup dia. Tapi ada tapinya. Yang senang dulu yang di B dan C, ya. Yang di kelas B dan C tetap membuka data kompetensi dasar ini dan menekan tombol edit di sini tadi, tetapi dia hanya langsung menyimpan saja nanti di bawah, di sini, di bawah sini. Paling bawah itu ya, jauh kali nih, karena bahasa Indonesia banyak kali KD-nya. Dan menekan tombol simpan. Begitu juga di kelas C. Dia hanya masuk ke akun, dia klik data kompetensi dasar, baru klik dia mata pelajarannya, ini kurikulumnya, bahan pelajarannya, tekan edit di sini, baru tekan simpan. Cukup. Berarti dalam artian satu level cukup satu guru yang mengedit. Nah, tetapi ada tetapnya lagi kan? Banyak tetapinya. Berarti untuk kelas 1A, B, dan C, ini masing-masing bahasa Indonesianya harus berebut dulu nih. KD yang mana mau dipakai? Atau ada nggak KD yang nggak dipakai? Seperti kejadian tadi. Ya kan? Ada kelebihan KD jadi 2 semester 2. Ya. Nah, berarti harus berkoordinasi dulu. Berarti hanya satu yang edit, mengganti-ganti kata-katanya ini, baru yang kelas lainnya B dan C, dia hanya membuka menu data kompetensi dasarnya di akun dia, baru mengklik kurikulum nasional, baru dia mata pelajarannya, tekan edit di sini tadi. Ini karena sudah ditekan makanya batal edit ya. Baru dia tinggal hanya menyimpan dengan mengklik tombol balik paling bawah yang di sini dia simpan di sini. Oke, sampai di sini pertanyaan untuk subjek. Tapi yang mereka kerjakan yang di semester 2. Semester 2, iya benar. Jadi yang dikerjakan subjek teachers, saya ngomongnya, hanya semester 2 saja. Untuk semester 1 diabaikan saja. Karena sistem di sini membaca hanya di semester 2. Oke? Satu lagi rupanya, kebetulan saya perhatikan di sini ada merah di sini ya. Jadi di sini kita perhatikan ringkasan deskripsinya itu tanda merah. Kenapa merah ini? Karena karakter hurufnya melebihi 60 huruf.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Itu dengan menghapusnya beberapa sampai 60 huruf dia. Contoh kita hapus yang ini ya. Contoh kita hapus ini. Udah hitam dia kan? Tapi kalau kita baca kira-kira masih nyambung nggak ini? Memperkirakan informasi dapat diperoleh. Nggak nyambung kan? Iya nggak? Dapatnya yang hapus. Coba kita Ctrl Z ya. Nah, ini kalau dia melebihi 60 karakter, dia akan muncul notifikasi ini. Dan merah lagi pastinya. Memperkirakan informasi yang, oh ya dapatnya lagi kita hilangkan ya. Ini contoh pengeditan ya. Kita blok ya, jangan dipakai backspace. Nanti muncul-muncul terus nanti itu yang 60 apa notifikasi tadi. Nah ini dia. Oke? Nah, jadi ini kita huruf kecil ya. Jadi kalau sudah kita rasa nih, sudah pas nih KD-nya. Apalagi bahasa Indonesia ini 120 loh, bayangkan banyak kali ini kan. Setelah kita rasa dan tidak ada lagi yang merah, kita tekanlah simpan. Ya, ini saya simpan, nanti akan saya rubah lagi karena ini masih sementara aja. Nah, setelah kita sudah mengerjakan data kompetensi dasar, langkah selanjutnya yang harus dikerjakan subjek itu adalah rencana penilaian. Ini juga penting, harap dicatat jika lupa, ya kan? Jangan hanya dengar saja, Miss. Besok lupa pasti itu. Oke, sekarang kita masuk ke rencana nilai pengetahuan. Ini harus per menu kita bahas ya. Yang pertama, rencana nilai pengetahuan, pilih kelasnya, karena ini 1A, saya buat tadi. Kita masih tetap bahasa Indonesia. Nah ini, aplikasi mendeteksi bahwa Anda sudah menyimpan rencana penilaian. Berarti saya sudah pernah mengerjakan ini. Atau contohnya kawan saya di kelas 1B sudah mengerjakan. Jadi kalau kayak gini kayak mana, Sir? Udah nggak apa-apa, kerjakan aja lagi. Ya. Kalau dikerjakan efeknya gimana? Ya ketimpa memang. Ya, ketimpa. Contohnya dikerjain satu lagi, kalau kita ada berubah data, pasti ditimpa lagi yang di bawah gitu. Ngerti maksudnya? Jadi, untuk rencana penilaian kita di sekolah ini, kita ada 3 rencana penilaian untuk pengetahuan. Kita kan rencana nilai pengetahuan sekarang ini, ya nggak? Ada 3 ya. Coba apa itu kira-kira, Miss? Skorsik. 2, observasi. 3. Satu lagi, diskursi itu loh. Oh my god. Nah, itu keterampilan. Kita sekarang berbicara tentang pengetahuan ya. Tes tertulis, kedua observasi, yang ketiga penugasan. Ya kan? Ini pengetahuan kan? Diingat bagus-bagus ya, Miss. Untuk subjek juga ya. Nah, untuk keterampilan baru 2. Apa itu? Praktik dan produk. Ya kan? Nah, di sini kan kita kerjakan di pengetahuan nih, berarti kita pilih 3 dong, ya kan? Karena tadi 3 yang kita sepakati sebagai penilaian di sekolah ini untuk pengetahuan. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, perhatikan dulu bagus-bagus bentuknya ini, biar nanti bisa diperhatikan lagi. Nah, yang pertama sekali yang harus kita perhatikan di sini, apa itu? Bukan yang di sini ya, PH1 ini bukan. Yang diperhatikan pertama itu adalah KD yang ada di sini. Loh, kenapa sering yang ini kita perhatikan? Kenapa nggak langsung sini? Karena KD inilah yang akan kita buat penilaiannya. Jadi, KD 311 contohnya hilang. Padahal di semester 2 harus ada masuk. Berarti di mana yang salah? Di data kompetensi dasarnya. Ada yang salah di sini. Berarti bisa jadi contohnya semesternya berubah. Ya kan? Ke semester 1. Otomatis kan nggak terbaca di sini. Karena seperti saya bilang tadi kan sistem kan membaca di semester 2. Nah gitu dia. Jadi pastikan dulu KD yang akan masukkan nilai sudah pas 37, 38, 39, 10. Oh, udah pas rupanya. Barulah kita ke sini. Ke tekniknya. Oke? Ya, fokus ya subjek ya. Ini krusial soalnya. Kalau sempat salah ini salah ke bawah semua jadinya. Ya. Jangan terulang lagi kayak tahun semalam. Nah, apakah yang akan kita pilih di penilaian harian? Ini PH maksudnya penilaian harian ya. Penilaian 1, yaitu tekniknya itu kita pilihlah namanya tulis. Oke? Kita ganti nama penilaiannya bersesuai dengan seperti skorsik kita. Apakah itu? Kita buatlah tes tertulis. Di skorsik kita kan tes tertulis kan? Nah, nanti akan kita lihat skorsik di downloadan dari Erapot ini ada sedikit perbedaan, tapi nanti akan saya jelaskan cara memindahkan nilai dari skorsik ke dalam ini. Oke. Oke, speaker dulu, Miss. Halo? Miss.
Kalau ada yang tanya langsung di stop ya. Langsung kasih pertanyaan. Dengar nggak? Iya. Kan. Maksudnya jangan dua Iya, kali. benar, Nanti Miss, kamu benar. udah terlalu jauh kan. Ya, ulang ke belakang lagi. Ya, kalau ada yang bertanya, Miss, jangan apa ya, jangan. Nanti udah kita bahas di download format nanti. Sir, gimana tadi rencana kan? Ulang lagi dari atas dong. Yes, Miss. Kalau ada yang mau bertanya langsung ya, jangan sampai udah panjang nanti baru balik lagi segitu. Oke, Miss, sejauh ini aman, Miss. Oke, ya, thank you. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi PH1, PH ya, PH. Oke, penilaian harian 1 tadi sudah ya, tes tertulis. Nah, untuk PH2, penilaian harian 2, kita pilih teknik yang kedua. Nah, di sini kan cuma 2 nih. Nanti untuk PH3 gimana, Sir? Nah, untuk PH2 kita pilih penugasan. Tapi di sini kita ganti namanya jadi observasi. Seperti di skor kita. Ya, observasi. Oke, jangan apa ya, jangan hilang konsentrasi ya. Ini memang jam-jam ngantuk ini ya. Tapi harus fokus. Untuk PH3, ya, apalagi kita buat Sir, tetap penugasan. Ya, tetapi kita ganti dengan apa? Penugasan seperti di skor kita persis. Ya. Berarti udah lengkap nih, udah 3 teknik yang akan kita isi nilainya per KD semua. Apa yang langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Yaitu adalah mengklik semuanya ini. Ya, biar kita checklist semuanya. Ini menandakan bahwa setiap KD berarti sudah kita lakukan tes tertulis. Itulah analoginya ya. Ini juga kita checklist semua, berarti semua KD dalam semester 2 ini sudah kita lakukan penilaian observasi. Ya memang benar kan? Setiap term kan memang kan kita lakukan penilaian kan, setiap KD-nya. Untuk juga yang penugasan, kita sudah men-checklist, berarti kita sudah melakukan ujian penugasan. Dan satu lagi, nah ini dia. Satu lagi harus diperhatikan yang untuk PTS. PTS itu adalah nilai penilaian tengah semester. Jadi di sekolah kita, penilaian tengah semester itu kita anggap di term 2. Ingat subject teacher, di term 2. Jadi KD yang orang Miss dan Sir buat di term 2, itulah yang dibuat di nilai PTS. Atau dalam artian, KD mana yang diujikan di term 2, itulah yang harus kita checklist di sini. Oke? Jadi yang mana kita checklist, Sir? Kita anggaplah contohnya bahasa Indonesia ini membuat term 2-nya itu hanya 39. Contohnya, KD 39 aja. Ya, kita anggap ya, ini contoh. Oke, kita klik berarti cuma 39 doang. Jangan diklik semuanya. Ya nggak mungkin PTS semuanya diklik kan? Mana awalnya, mana akhirnya, mana tengahnya ya kan? Dan untuk yang terakhir, untuk PAS, penilaian akhir semester, itu kepanjangannya itu, ya kalau kita semester kan berarti dari term 1 sampai term 3 kita ujiankan kan? Itu dalam artian berarti dari KD 37 sampai 311 itu kita ujikan. Berarti kita apain? Checklist semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira dari kelas lain? Saya nggak mau bertanya, saya mau menguji. Oh, oke. Silakan Miss Karin. Oke. Term 1 37 38. Misti Rumaida dengar nggak? Dengar, Miss Karin. 37 38 term 1. Contoh ya. 39 310 term 2. 311 term 3. Pertanyaannya, Miss Susan di kelas sebelah dan Miss Tio di kelas ini. Untuk PTS, KD berapa yang harus diklik? PTS 3.9, 3.9, Miss, untuk term 2. Susan, Miss Susan. Miss Tio, ayo cepat. Sederhana pertanyaan saya sih. 3.9, Miss. Terus, Miss Tio. Ada juga. Percuma menurut saya kalau nggak paham. Iya. Berarti Saya ulang. Udah mengerti, Miss. Jangan Miss Rumaida, jangan ngerti-ngerti aja. 3.7, 3.8 term 1. 3.9, 3.10 term 2. 3.11 term 3. Pertanyaan saya, di KD berapa PTS diklikkan? 3.9, Miss. Iya. Bisa marah. Berapa berarti
Iya, berarti penjelasan saya tadi itu nggak ada didengar berarti. Miss Maida, PTS diambil dari KD TEM 2 kan? KD TEM 2 itu di mana aja tadi saya sebutkan? Hah? Coba diulangi, Miss. Diulangi dulu, Miss. Jelas suaranya. Halo. Miss Maida, tadi ya. 10 harian Apa? 3.9 dan 3.10. Mantap. Itu baru benar ya. Iya, Miss Karin. Sudah Simon. Jadi sengaja saya bukan memotong Iya. kamu. Oke, Miss. Saya Silakan, mau Miss. merangsang mereka untuk lebih kau tuh ngomong di depan bukan berlalu aja. Ketika kau kasih satu kasus, ku kasih satu kasus, intinya paham nggak? Iya, itu dia. Kalau saya ngomong di sini lewat gitu aja sama. Nggak bisa. Iya, Udah, oke, mesti oke. ya udah paham. Kenapa jawabannya 3.9, 3.10? Kenapa saya itu mengklikkan 3.9 saja coba? Karena coba jawab dulu Miss Kartika, kenapa? Kenapa jawaban saya 3.9, 3.10? Sesimon punya dia 3.9 saja. Kenapa? Ya emang kenapa di PTS kami? Coba, mainkan dulu logika kalian, kenapa coba? PTS itu diambil dari TEM 2 nih. Jadi kalau KD 2 hanya 3.9, maka kita memakai 3.9. Kalau di KD saya tadi? Karena di KD ini TEM 2 nya ada 2 KD, 3.9 dan 3.9. Iya, itu jawabannya. Coba ulang Miss Tio, kenapa? Jelas nggak? Sesimon bilang TEM 2 dia hanya 3.9, Sesimon klik cuma 1. Di saya tadi 2 KD untuk TEM 2, 3.9, 3.10. Makanya saya harus klik 3.9, 3.10. Paham kalian? Kalau di TEM 2-nya ada 5 KD, contoh lah, amin, 5 KD contohnya. Berapa yang kalian klikkan? 5. Paham? Miss Angelika paham nggak? Iya, oke, lanjut. Oke. Oh iya ya. Jadi konsentrasi ya, fokus ya, Miss. Jangan pikirannya kemana-mana dulu, oke? Dan satu lagi rupanya saya lupa juga yang presentasi minggu lalu untuk nilai PTS ini ya, yang untuk nilai TEM 2 yang dipakai itu adalah hanya nilai pengetahuan ya. Hanya nilai pengetahuan saja. Untuk keterampilan jangan dipakai untuk PTS, oke? Subjek paham ya, subjek ya. Oke, mungkin nanti akan saya perbaiki lagi yang satunya lagi ya. Minggu lalu. Ingat untuk PTS yang kita ambil KD, contohnya tadi saya anggap 39 lah yang menjadi TEM 2. Berarti untuk nilai ini itu adalah rata-rata dari penilaian pengetahuan, berarti tes tertulis, observasi dan penugasan ini dirata-ratakan dia. Jadi satu nilai, oke? Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Kita simpanlah kalau sudah kita set di sini. Ya, kita oke kan. Nah, setelah kita sudah men-set pengetahuan, kita masuk ke rencana nilai keterampilan. Keterampilan seperti yang sudah kita sepakati tadi, di sekolah ini kita hanya 2 saja teknik penilaian untuk keterampilan. Apakah itu? Praktik dan produk. Nah, pastikan lagi, Miss. Tadi saya bilang seperti pengetahuan ini tadi, pastikan lagi KD-nya sudah sesuai nggak? Ya, ini pengetahuan dan keterampilan harus berpasangan dia, tidak boleh dipisahkan. Ya, jadi seperti tadi di rencana nilai pengetahuan ada 37, berarti di keterampilannya 47. Ada 38, 48 sampai dia 311 dan 411. Ini tidak boleh dia rancu. Contohnya di pengetahuan contohnya 311, di sini 412. Itu berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Ya kembali lagi ke atas data kompetensi dasarnya. Nah, kayak gitu dia. Oke? Jadi pastikan lagi sekali lagi KI yang di sini kompetensi intinya sudah sesuai. Oke? Setelah kita lihat KD-nya berarti kita masuk ke sini. Kita pilihlah 2 teknik penilaian ini. Itu adalah praktek dan produk. Nah, kita ganti lagi nama penilaian di sini seperti di skor kita itu adalah praktik dan produk. Oke? Setelah itu kita checklist semuanya lagi.
Kita checklist semuanya. Ini menandakan bahwa setiap kali sudah kita lakukan ujian praktik dan ujian produknya. Oke? Baru kita simpan. Baru kita klik OK. Berarti ini akan tersimpan secara otomatis. Nah, selanjutnya. Penyetingan selanjutnya itu adalah untuk butir-butir sikap spiritual. Kita perhatikan bagus-bagus. Jadi di sini ada sedikit perbedaan SMP dan SMA ya. Nah, di sini kelas 1A yang mata pelajaran yang terpilih untuk mengisikan spiritual ini adalah hanya guru PKN. Setiap masing-masing guru kelas. Ingat itu, Miss. Ingat sekali lagi ya. Untuk subjek ya, untuk subjek juga ini ya. Untuk subjek. Berarti yang mengisi sikap spiritual atau mengklik nanti menceklis butir-butir sikap spiritual di masing-masing guru kelas. Tadi kan saya bilang kan di kelas 1 contohnya di sini guru kelasnya mengampuh 4, ya kan? Berarti untuk guru kelas 1 sampai kelas 3 berarti subjek yang mengisikan butir sikap spiritual itu hanya guru PKN. Oke? Paham ya? Nah, jadi gimana untuk guru mapel, Sir? Untuk guru mapel, iya, mengisikan juga sikap spiritual dan sosial. Mulok gimana? Iya, mulok juga. Subjek yang menjadi muatan lokal, dia harus mengisi namanya, atau mengklik, atau memilih KD butir sikap spiritual. Berarti yang enggak mana, Sir? Yang enggak itu berarti ini aja. SBDP, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sebenarnya kan guru kelas itu kan hanya satu sebenarnya. Iya enggak? Karena kita nggak tematik, makanya dipecah-pecah. Seharusnya yang mengajarkan ini kan hanya satu guru aja. Ya nggak mungkin lah, contohnya dia contohnya satu guru masuk kelas itu. Dia lagi masukkan spiritualnya si Bahasa Indonesia, padahal dia gurunya contohnya. Dia matematika dia masukkan sikap spiritualnya dan lain sebagainya. Makanya hanya satu, hanya PPKN. Oke? Nah, kita pilihlah mata pelajarannya, berarti PPKN ya. Tadi seperti saya bilang. Nah, dikliklah semua ini. Di checklist semuanya, baru tekan simpan. Nah, begitu juga dengan sosialnya. Sosialnya di sini PKN juga, ya, PKN juga sama seperti spiritual juga ya. Jadi yang mengisi ini hanya mata pelajaran PKN, mapel dan mulok. Ingat itu, Miss. Guru PKN, mapel dan mulok, ya. Itu harus diingat. Oke, ini kita simpan. PKN. Guru PKN, mapel dan mulok. Berarti pengecualian untuk guru bahasa Indonesia, guru matematika dan guru apa satu lagi tadi? SBDP. Ya, oke. Tapi itu nanti di kelas 1 2 3 ya. Kalau kita berangkat ke kelas 4 5 6 gimana lagi? Ini kelas 4 ya, 4 5 6. Berarti yang mengisi ini kan guru kelas nih. Misapri Serangga nanti ini adalah guru kelas Misapri ini. Jadi yang mengisi tetap dia PPKN. Berarti IPA IPS di sini SBDP Matematika Bahasa Indonesia tidak mengisi lagi, ya. Ini kenapa mengisi IPA dan IPS, Sir? Karena tadi kan di kelas 1 sampai 3 kan nggak ada sebenarnya IPS. Ini karena saya tambahi, makanya jadi dia mengisi lagi. Ngerti maksudnya ya? Nah, itu dia. Oke, setelah itu untuk sosial tadi udah ya tadi ya, udah kita isi tadi ya. PPKN ini dan udah kita isi tadi. Ini tandanya sudah mengisi kalau dia tanda merah di sini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Sampai dia rencana penilaian? Masih lancar? Masih bisa diikuti? Masih ya? Oke. Sekarang kita masuk ke menu yang berikutnya itu adalah input data dan nilai. Nah, ini juga harus perhatikan bagus-bagus. Input data dan nilai, menu yang ada di sini 4 ini, tidak semuanya kita kerjakan di dalam menu di sini, ya. Hanya 2 saja yang akan kita kerjakan di sini. Menu yang manakah itu? Menu input nilai sikap spiritual dan menu input nilai sikap sosial. Doser nanti pengetahuan dan keterampilannya gimana kita kerjakan? Ini nanti akan kita kerjakan di download format import. Jadi kita akan mengerjakan ini pakai format Excel. Jadi ya, bisa saja kita kerjakan di sini. Kita langsung input ke dalam aplikasi, tapi sangat ribet. Kenapa? Karena kita harus mengetik satu-satu nilainya ke dalam. Ya, bagaimana kayak bahasa Indonesia yang banyak KD-nya? Bisa sampai ribuan mau diketikkan, capek kan? Mending nanti pakai Excel, bisa copy paste dari Excel spreadsheet yang sudah kita buat. Nah, itu dia. Jadi, kita kembali ke sini ya. Jadi, yang pertama kita isi itu adalah input nilai sikap spiritual. Ini dia.
Ini pun yang mengisi ini pasti PPKN yang keluar. Ya, kalau kita klik bahasa Indonesia gimana, Sir? Ya keluar dia, cuman nggak ada di sini apanya, indikatornya. Kosong. Ya kosong. Ya tapi sih ya simpan aja, tekan aja simpan, ya. Tekan aja simpan. Berarti yang untuk matematika gitu juga, pasti gitu juga. Pasti kosong dia, kosong kan? Dia. Berarti yang mengisi itu adalah PPKN. Ini dia, muncullah dia. Jadi inilah nanti apa namanya kayak seperti ukurannya lah, ya. Kita mengukur bagaimana sih sikap spiritual si Albert ini di kelas 1A, contohnya, ya kan? Kita buatlah. Tapi sih kalau spiritual sih kita nggak baik aja lah ya, ya kan? Karena spiritual itu kan hubungan dia sama Tuhan, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, kita simpan lah. Nah, mungkin Miss di sini berpikir, kok banyak kali kelas 1A ya? Iya kan? 1A berapa nilai apa jumlahnya sebenarnya? 20 kan, tambah 8 kan. Nah, inilah nanti yang harus kita sesuaikan di skors itu. Peleburan, tambah 8 orang loh. Dan ini harus kita buat skors yang baru sebelum nanti kita melakukan apa? Penginputan nilai ke irapot. Harus kita sesuaikan skors yang irapot dengan skors yang ada dari sekolah kita. Kalau enggak, satu siswa aja nanti yang timpang gini, penilaian kita pasti hancur nanti. Ya sama seperti SMP hari itu, Enrico dan Ellen. Kira-kira kalau saya tanya, Enrico dan Ellen siapa duluan? Hah? Ellen kan, skor si SMP hari itu Enrico duluan. Apa yang terjadi? Nilai si Ellen tertukar sama si Enrico. Padahal kalau dari segi kualitas, Ellen itu pintar. Apa yang terjadi? Ini nggak hampir kejadian loh. Kami cek kan, kok Ellen kok hancur kali nilainya? Pas sudah dirapot ini loh, udah dirapot besar ini kan. Dicek-cek, iyo, aduh ketukar rupanya. Ketukar namanya. Apa yang terjadi? Rombak dari awal lagi semuanya. Jangan sampai kejadian kayak gitu, Miss. Kita kan belajar dari pengalaman ya. Jadi nanti pada saat guidance nanti men-setting masing-masing skorsitnya itu harus benar-benar memperhatikan sudah sesuai nggak namanya dengan yang ada di skorsit di rapot atau di nanti saya akan kasih nanti list namanya. Oke? Nah, itu harus perhatikan, Mas. Oke, kita lanjut sekarang ke input nilai sikap sosial. Ini juga yang mengisi ini adalah PKN ya. Untuk bahasa Indonesia, matematika dan lain sebagainya itu tidak mengisi karena memang hanya satu guru yang harusnya di sini. Nah, kalau sikap sosial ini kan bisa kita katakan hubungan dia sama temannya, namanya sosial ya. Hubungan dia sama gurunya dan lain sebagainya. Ya, di sini bisalah kita nilai. Contohnya disiplin nggak ngerjakan drilling untuk subjek ini ya. Ya, kalau pas-pasan ya baik lah ya kan. Kalau sangat baik berarti dia itu udah jempol lah ya kan. Jam sekian nggak lewat ya kan. Ya, mungkin ada juga sih anak gitu kan. Contohnya ada. Oh masih gitu ya, iya. Tapi ada juga contohnya, udahlah. Siswanya pernah ada siswa ngomong sama gini, iyalah Sir, kalau saya nggak di WA saya nggak ngerjain katanya. Wah hebat anak ini ya kan. Siapa yang butuh nilai Sir? Apa tuh kau bilang gitu kan? Sir katanya, ya berarti kamu nggak kurang disiplin, kamu kurang langsung tuk ya kan? Kalau sering ya kan? Ya kayak gitu. Nah, setelah di set semuanya untuk grup PKN dan nanti mulok dan mapel baru simpanlah nanti di sini. Nah, jadi untuk input data dan nilai sudah siap untuk menu yang di sini ya. Sebenarnya belum siap sih, tapi ini yang dua menu ini nanti kita akan kerjakan di bawah ini. Oke, kita simpan dulu ini. Oke, kita masuk sekarang ke download format import. Nah, di sinilah kita bekerja untuk mengerjakan pengetahuan dan keterampilan. Perhatikan bagus-bagus, Miss. Nah, di sini kita masih kelas 1A. Kita akan mengerjakan bahasa Indonesia tetap ya. Kita pilih berarti bahasa Indonesia. Nah, muncullah dia dua, download format kosong atau download format edit. Nah, semester 1 kita sudah mengerjakan ini ya. Ya enggak? Dalam artian kita itu sebenarnya mengedit dari semester 1. Ya, kita itu mengedit dari semester 1, bukan membuat yang baru. Ya kan? Berarti yang manakah kita pilih? Download format edit. Ingat ya, format download edit. Karena kita mengedit yang dari semester 1 harusnya. Karena di ke-13 itu kan dia berlanjut itu. Semester 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya kayak gitu. Ya. Nah, kita kliklah di sini. Klik ya. Klik dia, nanti kita tunggu. Bentar lagi dia akan muncul. Di manakah dia? Muncul ya. Ini kayaknya, ini dia. Oke, udah tampil dia. Ini dia. Nah, untuk Google, ini Google Chrome ya, saya pakai ya. Untuk Google Chrome, dia downloadannya di sini langsung biasanya. Ya. Yang di sini yang pakai Mozilla Firefox dan ini, kok nggak muncul ya?
Biasa KDSR itu bilangnya di bawah ini. Kalau Mozilla Firefox di sini Miss ya, di sini. Pilih nanti unduhan. Oke, jangan dilihat di bawah lagi. Ini Google Chrome. Jadi, langkah apa yang kita lakukan selanjutnya? Klik di sini. Ya, baru tampil ke nama folder atau nanti bahasa Inggrisnya show in folder. Kita klik di sini, ya oke, langsung tampil di nanti ini. Nah, kita langsung pengerjaannya, pengerjaan scoresheet-nya langsung. Nah, ini dia. Kita cek dulu. Kalau setahu saya sih SD, oh ya, tipenya itu sudah Microsoft Excel 97 2003 worksheet. Nah, ini sudah tidak perlu di save as lagi, dirubah type-nya lagi. Kalau ke SMA itu kita harus rubah lagi dari Microsoft 2010 ke 97 2003. Berarti tidak perlu diedit lagi tipe filenya. Berarti sudah tidak apa-apa lagi. Berarti kita langsung mengerjakannya. Kita double klik ya. Kita double klik. Atau contohnya kalau mau dipindahkan dulu filenya ke dalam folder masing-masing kelasnya, tidak masalah ya. Kalau saya seperti itu, saya download nanti saya pindahkan lagi ke folder kelas 10 IPS contohnya, karena saya ngajar di SMA ya. Contohnya kelas 11 IPS saya pindahkan lagi nanti untuk formatnya keterampilan dan pengetahuan. Nah, ini dia. Jadi seperti inilah bentuk scoresheet kita. Ya mungkin untuk semester 1 sudah paham ya, kecuali yang guru baru. Ini dia. Jadi scoresheet yang dari e-raport ini dia memanjang ke bawah dia. Kalau scoresheet kita kan memanjang ke samping ya. Ini kita ke bawah. Bagaimana cara membaca ini, Sir? Kita perhatikan bagus-bagus dulu. Kita harus maknai dulu nih. Jadi, dia per KD, dia ini contohnya tadi kan 37 sampai kalau nggak salah 311 ya. KD-nya ini kan. Kita coba ke skor ya. 3 ya sampai 311 ya. Setiap KD dia akan menyelesaikan penilaian dulu, tertulis, observasi dan penugasan. Kita perhatikan bagus-bagus. Ini KD 37 ya. Ya. Ini dia. Ini si Princess lah nama paling terakhir di untuk KD 37 penilaian untuk tes tertulis. Ya, ini satu teknik penilaian tadi. Oke? Lanjut lagi untuk observasi. Pasti sampai si Princess lagi nanti ini. Ini lagi observasi. Oke? Ini observasi. Dan yang ketiga, karena 3 penilaian dari pengetahuan berarti penugasan. Ini dia. Oke? Sudah? Nah, satu lagi di sini. Iya, satu lagi ya. PAS. Ya. PAS apa ini? Penilaian akhir semester. Karena tadi semua kita klik tadi PAS, berarti setiap kali juga muncul PAS-nya. Berarti PAS ini, berarti PAS kan sumber nilainya kan dari ujian tertulis pada saat ujian semester ya. Berarti semua kita masukkan masing-masing KD sama nilainya. Contohnya si Albert ini 70, berarti KD 37, 38, 39, 10, 11, berarti sama 70 semua nilainya. Oke? Ini juga sampai si Princess pastinya ini. Mana PS ini? Ini nih. Ini. Oke? Nah, setelah diselesaikan KD 37, 38 lagi, gitu dia. Coba kita perhatikan 39 yang kita anggap tadi PTS. Pasti ada PTS-nya. Kita cek ya. Cek. Ini 39. Tadi kan PS-nya, 38-nya. Ada nggak PTS-nya? Pasti ada. Nah, ini dia, PTS. Ini karena apa? Karena kita klik tadi di rencana penilaian, ada PTS 1K, 1KD. Ini sekarang tadi bilang, kayak mana kalau PTS-nya 2? Berarti 2 nanti PTS-nya muncul. Di 2KD itu. Nilainya gimana, Sir? Berarti kita udah kita rata-ratakan dari pengetahuan PTS tem 2, itulah kita masukkan tadi PTS itu berarti sama nilainya. Kalau 2KD yang 2 PTS, berarti 2KD ini sama nilainya. Jadi ya. Karena dirata-ratakan kan itu juga nanti keluar kan? Ya enggak? Oke, setelah itu saya akan buat semacam simulasi cara untuk memindahkan nilai dari scoresheet dari sekolah kita ke dalam ini. Tapi ini memang agak nyambung karena saya ngambil dari scoresheet SMP, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Ini sebatas seperti simulasi aja dulu, biar lebih paham lagi cara pengerjaannya. Ini dia. Nah, seperti bilang tadi, saya sudah mengelompokkan semua format-format pengetahuan, format-format e-raport Excel yang dari semester 1, 2, dan 3. Scoresheet juga sudah saya download semua. Jadi kita bisa termanajemen terstruktur pengerjaannya, nggak lari-lari lagi. Iya kan? Itu dia. Kita pilih dulu 91. Contohnya kita ambil ini. Inilah kita anggap contohnya nilai dari sekolah kelas 1A. Ya. Yang Excel yang ini. Sebentar, agak leleting laptopnya. Nah, contohnya ini ya. Betul namanya Albert pula ya kan duluan. Ya, Albert pula duluan namanya. Jadi,
Cara memindahkannya gimana, Sir? Sebenarnya kan sudah gampang nih. Tapi ingat ya, skor sheet yang dari sekolah nanti ingat guidance ya. Tolong nanti ini harus dibuat lagi dalam nama-nama yang sudah ada di rapot itu. Itu harus. Itu yang pertama sekali dilakukan. Yang dilebur, ya. Cara memindahkannya bagaimana? Ke skor kita, tinggal blok aja sebenarnya. Blok, ya kan? Ini kita anggap sudah sesuai ya namanya ya. Baru di copy. Oke. Ikuti langkah ini ya. Nah, di sini tunggu bentar ya. Ini tes tertulis ya. Ingat, tes tertulis di sini. Saya zoom lagi. Tes tertulis berarti ke tes tertulis juga yang harus kita paste kan. Di sini. Caranya bagaimana? Jangan langsung Ctrl V. Ctrl V kan berarti all, semua yang terdapat di skor sheet itu pindah semua ke sini. Caranya bagaimana? Klik kanan di sini. Baru klik dia di sini, value-nya. Hanya angkanya saja, nominalnya saja yang masuk ke dalam. Jangan all dibuat. All nanti tabelnya aja pun nanti pindah nanti ke dalam ini. Ya, klik value. Oke, berarti hanya angkanya aja masuk ke dalam. Oke, paham habis itu, miss dan se. Oke, contohnya observasi hapus dulu ya. Tertulis sudah siap nih untuk KD 37. Oke, pindah lagi ke KD ini. Kebetulan contohnya KD 1 yang kita anggap contohnya di sini adalah KD 37 ya. Kopikan lagi. Gampang kan? Kan cepat sebenarnya kalau pengerjaan rapot ini. Baru kopikan ke sini. Untuk ini, kopikan. Baru kita kembali ke sini lagi. Klik kanan, baru tekan value. Itu dia. Oke? Masih paham ya? Oke, jadi setelah itu diapain? Ya Ctrl S. Ya Ctrl S. Berarti udah tersimpan dia. Kita close, stop ya. Nah, setelah itu kita lagi ke sini berarti. Berarti untuk pengetahuan satu bahasa Indonesia kita nggak selesai. Pengisian nilainya. Berarti yang selanjutnya adalah keterampilan. Klik keterampilan. Ya, kedepannya dia lagi muter. Nah, keterampilan kita langsung klik ya. Tadi udah tahu caranya kan? Melihat di mana lokasinya kan? Lokasi folder tersebut ya. Tinggal tekan ini saja tadi baru tampil ke dalam folder. Ya, ini dia tadi ini. Ini keterampilannya. Oke, kita enable dulu. Nah, praktik kan tadi kita hanya dua teknik ya. Apa itu praktik dan produk. Jadi kalau kita perhatikan KD-nya ini, KD 47 pasti hanya dua teknik aja, praktik baru nanti bawahnya produk. Ya, baru masuk lagi 48, KD 48 praktik, produk, baru masuk lagi. Di sini nggak ada PTS dan PAS ya. Yang ada PTS PAS itu hanya di nilai pengetahuan saja. Oke, sampai nanti 411. Nah, untuk cara pemindahan nilainya tetap saja copy paste-nya pakai value. Jangan di Ctrl C, Ctrl V. Itu nanti semua akan terpindahkan semua ke format yang ada di rapot ini. Dan di sini harus perhatikan bagus-bagus nih. Nah, ini dia. Ini, silakan download tanpa mengubah format yang ada. Makanya saya bilang tadi, kita kan harus wanti-wanti juga, ya kan? Jangan nanti tercopy yang ini kan rumus ini kan. Skor dari sekolah ini kan rumus ini kan. Mana tadi skor kita? Udah saya close juga tadi. Ya kan ada rumusnya kan, average dan segala macam. Itu kan bisa tercopy dalam itu, jadi nggak terbaca nanti. Ada kejadian lo kasus SMP gitu. Berapa kali di-upload dia ke dalam sistem tidak bisa mendeteksi sistem. Kayak gitu terus. Apa yang terjadi? Ya input manual dia capek, ya kan? Berapa ratus nilai yang harus dimasukkan dia ke dalam. Nah, jadi kita anggaplah pengisian untuk format nilai keterampilan sudah selesai nih untuk keterampilannya. Nah, Sir, aku di kelas 1A banyak apa dulu, banyak mata pelajaranku. Ya udah, klik lagi contohnya. Kalau miss contohnya di situ matematika, klik lagi matematika, download lagi matematika dari sini. Jadi istilahnya di sini download format import ini inilah kanalnya. Kanal untuk mendownload semuanya format itu. Sampai sini pertanyaan kira-kira dari kelas lain? Paham? Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk menu download format import sudah selesai. Kita mau selesai ya. Kita sekarang masuk ke import nilai siswa. Iya. Ya, Intinya download format import tadi kan. Setelah dilebur baru boleh. Iya. Tidak ada alasan apapun. Tidak ada alasan apapun. Fix dulu skor sheet yang udah dilebur. Semuanya baru boleh di copy paste tadi dengan value tadi kan. Dengan value tadi. Sebelum kita mengerjakan skor sheet peleburan itu ini tidak akan bisa dikerjakan dulu. Oke.
sekarang kita masuk ke import. Nah, apa arti import? Berarti import itu berarti memasukkan semua nilai format Excel tadi ke dalam aplikasi. Oke? Jadi, yang manakah yang akan kita kerjakan di sini? Nah, perhatikan bagus-bagus ya, Miss. Tadi kalau dia spiritual dan sosial, ini sudah kita kerjakan di input data dan nilai. Benar kan? Di sini kan? Iya, nggak usah lagi kita kerjakan di sini. Karena sudah kita kerjakan. Yang mau kita kerjakan itu adalah hanya import nilai pengetahuan dan keterampilan saja. Oke, hanya ini dua saja. Oke, kita klik. Ya, kita klik. Baru kita pilihlah filenya. Di mana tadi kita simpan apa namanya? Pengetahuannya. Contoh, tadi yang dulu kita kerjakan itu kebetulan saya buat tadi di menu download ya, karena belum saya pindahkan. Jadi kita perhatikan format yang kayak mana sih harus kita masukkan ke dalam ini, ke dalam import nilai pengetahuan ini, ya. Perhatikan bagus-bagus, Miss. Di sini ada beberapa, bukan kode ya, tapi istilahnya seperti penanda ya. Ada di sini F keterampilan, ada F peng, ya kan? Jadi mana kita masukkan di sini? Yang F KD peng. Itu maksudnya pengetahuan maksudnya. Ya. Kalau F keterampilan gimana nih pakai L ya? Bahasa ya kan? Berarti ini nanti kan kita masukkan ke import ini, import nilai keterampilan. Jadi kita double klik lah ini, ada ini, baru kita upload. Top, mutar-mutar dia nanti gede, ya kan? Nah ini dia. Jadi sudah muncul lah nilainya. Apa yang harus kita lakukan setelah di sini? Nah, kita cek bagus-bagus, Miss. Apakah nilai setiap anak sudah masuk? Scroll bawah, scroll. Oke. Loh, kok cuma 37? Tadi kan 311. Iya nggak? Apa yang terjadi? Karena kita belum masukkan nilai sampai ke 311 tadi kan? Kita kan tadi buat sampelnya doang tadi. Sampai ini. Oh, berarti itu. Nah, atau contohnya nih, sudah kita kerjakan sampai 311. Tapi untuk si Albert ini, kok nggak ada Albert ya? Kok langsung Anderson dari KD 7 sampai 311. Berarti nilainya tidak terbaca di sistem. Ada beberapa kendala dengan hal itu. Contohnya, satu, nilainya tidak bulat. Ini harus bulat nih ya. Nilai harus bulat masuk ke dalam ini. Contohnya 70,7 atau 71,7. Itu kejadian di SMP SMA merah dia nanti. Nggak masuk nilainya. Loh, kok bisa gitu? Ya mungkin ya itulah kelemahan namanya sistem, nggak ada yang sempurna kan. Jadi usahakan sebelum nanti mengcopy paste dari skor sheet dari sekolah ke dalam skor sheet Irapot ini, usahakan sudah bulat dia. Oke? Ingat, usahakan sudah bulat. Jangan nanti sampai merah, Miss, bahaya nanti. Nggak terbaca nilainya. Oke? Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Tekan tombol simpan. Nggak usah simpan ya, nanti berantakan penulisan di sini. Biarpun walaupun nanti saya riset ulang. Oke? Nah, setelah itu kita kembali dulu ke sini. Jadi, Sir, gimana kalau aku banyak kelas? Ada aku mengajar di kelas 5 juga, kelas 4. Ya kan? Kemana aku drop? Semua drop ke sini, Miss. Jadi semua kelas Miss yang Miss ampu di kelas 4, 5 atau di kelas 6 pun itu semua drop semua ke dalam ini untuk import nilai pengetahuan. Berarti semua format yang berformat pengetahuan masuk ke dalam semua. Ya, nanti sistem akan membaca sendiri ke kelas mana dia nanti larinya. Oke? Oke? Begitu juga dengan keterampilan. Berarti file yang kayak mana kita pilih, Sir? Berarti yang formatnya gini nanti. Ya. Ini tunggu. Ini F Caterham ya. Saya sarankan jangan dirubah lagi atau di-rename lagi nama ini. Ya. Tadi kan dibilangkan tanpa mengubah apapun. Ya. Jadi seperti saya bilang tadi, buatlah Miss folder kayak gini. Langsung buat dia setelah di-download dari Irapotnya. Buat langsung SMA 1 contohnya SD 1C, SD ini. Download cut masukkan. Jadi nanti pada saat kita mengerjakan lebih bagus enaknya dibandingkan beseraan kan susah. Ya entahnya salah masukkan nilai kan kita nggak tahu. Oke, kita kembali lagi sini. Nah tadi F keterampilan ya. Inilah nanti format yang akan kita masukkan ke dalam ini. Jadi semua drop semua ke sini, Miss. Mau kelas manapun drop semua di sini yang berformat F keterampilan. Oke, setelah dipilih baru di upload. Sama seperti pengetahuan tadi. Kita cek lagi nilainya, ada yang kosong nggak ya kan? Kalau ada yang kosong berarti ada yang salah di penginputan nilai kita atau belum bulat contohnya angkanya. Ulang lagi, baru upload ulang lagi. Kalau sudah terbaca berarti lepas. Oke? Nah, sampai di sini pertanyaan kira-kira? Masih bisa diikuti?
Mas ya? Oke. Tadi seperti yang saya bilang tadi, import nilai siswa itu kita mengerjakan hanya dua format saja, yaitu adalah pengetahuan dan keterampilan. Untuk spiritual sosial sudah kita kerjakan tadi di input data dan nilai, jadi nggak usah kita kerjakan lagi. Oke. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kan urutannya kan gini, input data dan nilai dalam format import, baru import nilai siswa ini kan sudah di sini kita kan. Kita harus melompat ke sini dulu. Ya, ngapain melompat? Sering itu kan berurut ya. Ini sebenarnya trik ya, trik dari saya karena banyak sekali pengalaman ke tahun lalu kita sudah kerjakan proses deskripsi ini, tapi apa yang terjadi? Ya. Iya, tapi apa yang terjadi? Setelah kita selesai proses deskripsi, ini kan pekerjaan yang melelahkan proses deskripsi siswanya sebenarnya. Setelah kita masuk ke sini, kita pilih contohnya nilai pengetahuan masing-masing kelas. Contohnya kita pilih 1A, kita pilih lagi bahasa Indonesia. Ya, sebentar ya. Aduh, agak leret. Nah, ini dia. Kita tengok nilai rapotnya. Kok banyak yang nggak lulus ini. KKM-nya contohnya ada di bawah 70. Ya kan, kita tengok di sini contohnya. Nanti akan saya buat perbandingan dengan aplikasi SMP ya, karena ini hampir mirip sebenarnya. Ya kan, oke, mana ini ya kan? Apa yang harus kita lakukan, Miss? Berarti kita harus mengubah nilai lagi ya. Nanti koordinasi sama sekarang ya. Kalau masalah KKM ya, Miss ya. Contohnya itulah. Mungkin nanti bisa koordinasi. Nah, kalau sudah berubah nilai, Miss, berarti kan kita harus kembali ke atas. Iya nggak? Kita harus kembali ke atas sini, mengupload ulang. Kalau kita upload ulang, berarti proses deskripsi kan harus berubah kan? Makanya tadi saya bilang jalan pintasnya. Setelah kita import, kita lompat ke lihat pengolahan nilai. Apakah pengetahuan dan keterampilannya sudah tidak ada lagi di bawah KKM? Oke? Paham maksudnya di sini kan? Nggak ada pertanyaan kan? Oke. Nah, contohnya nih, ini contoh-contohnya. Semoga nggak terjadi. Nah, kita lihat pengolahan nilai pengetahuan contohnya si Albert ini 69 nilainya. Apakah saya harus mengupload ulang Excel-nya ke dalam? Bisa sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman ada cara yang tidak perlu harus mengupload ulang Excel-nya. Caranya bagaimana? Kita ke sini lagi, ke input data dan nilai ini. Kita pilih pengetahuan. Kebetulan kan ini kan yang kita lihat ini kan pengolahan nilai pengetahuan. Ya enggak? Berarti yang mau kita ubah itu berarti di data dan nilai bagian pengetahuan. Ya, ingat itu ya. Kita lihat pengetahuannya. Kita pilih kelasnya, kita pilih bahasa Indonesia. Kita pilihlah penilaian yang mana mau kita ubah. Ya, kalau saran saya sih observasi, karena observasi itu kan subjektif gitu kan. Tes tertulis nggak mungkin diubah, Miss, karena itu kan udah nilai akhirnya itu didapat dia. Ya nggak? Contohnya pertama yang kita buat contohnya 60 observasinya, oke lah kita naikkan sedikit. Karena tadi si Albert ini hanya 69, poin 0, sekiannya biar bisa 70 contohnya ya. Contoh ini ya. Ini kasih gambar sedikit aja. Berarti kita pilih observasi, nanti kan ini dia, muncullah semua KD yang ada yang sudah kita buat scoring-nya tadi, muncul KD-nya. Disinilah kita bisa edit dia. Contohnya di sini 60, kita boleh 65 contohnya. Ini 60, 65. Sampai kita merasa satu poin itu sudah cukup. Ya, sampai kita merasa satu poin itu sudah cukup biar bisa di 70. Paham maksudnya kan? Ya kan? Setelah itu baru kita simpan. Setelah kita simpan, kita harus lompat lagi ke bawah ke sini. Lompat lagi ke sini memastikan memang anaknya sudah pas nggak? Ya kan, nanti jangan-jangan masih 69 juga ya kan? Pastikan lagi contohnya. Kita cek ini bahasa Indonesia ya. Kok jadi lama ya? Nah, ini langsung klik di sini ya, nilai rapotnya. Langsung klik di sini, ya kan? Udah 70 rupanya. Contoh nih. Contoh ya. Atau opsi kedua dengan mengupload Excel-nya lagi balik. Tapi kan capek Excel-nya kan. Tapi dengan satu syarat, Miss. Setelah diubah, ya ini ya, setelah diubah dari scoresheet, itu langsung diedit di scoresheet hardnya. Atau di data orang, Miss. Ya, karena nanti bisa jadi contohnya pengawas datang meminta, ini kok nggak sesuai nilai dari raport dengan scoresheet kita. Itu harus dirubah. Tapi harus kembali lagi sekarang juga itu nanti menentukan, karena sekarang kan leader kan. Ya sekarang. Dan intinya juga saya tambahkan, mau mengubah itu harus dulu. Iya, makanya tadi saya bilang harus kembali ke sekarang juga. Oke, sampai di situ ada pertanyaan kira-kira? Begitu juga keterampilan ya, Miss. Contohnya kalau dia lihat keterampilannya, contohnya di sini tidak mencukupi KKM, ya kembali lagi ke atas, ya kembali lagi ke sini.
Berarti input nilai keterampilan, berarti kita harus rubah lagi apa namanya? Ya nilainya ya kan? Yang manakah kita logikanya lah dulu, yang mana lah mau kita rubah ini? Praktik lah kan, produk kan udah jadi. Ya enggak, bisa nggak kita rubah nilainya? Ya enggak, jangan lah ya kan. Udah kita buat nilainya produknya yang udah jadi, nggak usah lagi. Berarti praktik di sini kan menyangkut proses dia pembuatannya, ketepatan waktunya dan segala macam kan. Itu kan juga penilaian subjektif juga untuk guru kan. Bisa sih berubah ya kan, itu dia. Itulah mau dirubah. Tapi kalau udah mentok, misalnya juga SMP sama gitu. Udah di praktik udah dibuat 70 contohnya, udah mentok kan, kok nggak sanggup ya, 80 kok nggak bisa kan, karena memang nol contohnya kan, ya mau nggak mau produknya harus diubah juga gitu dia, ya. Tapi saya sarankan sih ya praktik aja, jangan produknya pun dirubah semua, nanti seakan-akan anak itu nanti aku KKM-nya gini-gini kan bahaya itu kan. Setelah itu kita simpan lah tombol di sini ya, kita simpan. Nah, setelah itu kita tadi udah sampai sini ya. Udah lihat pengolahannya. Kita di sini belum kita kerjakan loh proses deskripsi ya. Belum kita kerjakan tadi. Udah tadi kita cek di sini pengetahuannya sudah aman, ya kan? Sudah KKM semua. Tidak ada lagi contohnya yang di bawah C, ya kan? Berarti apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Paham ya? Ini tadi contohnya sudah tidak ada C lagi contohnya. Yang kita lakukan itu adalah baru kita masuk ke proses deskripsi. Ini dia. Inilah waktu yang paling lama untuk mengerjakannya. Bahasa Indonesia. Nah, kenapa bisa gini, Sir? Karena nilai belum masuk, ya kan? Tetapi kalau ada kejadian tadi kita pengeditan karena nggak KKM, setelah kita masuk ke input deskripsi nilai siswa ini, jangan lupa untuk menekan reset, ya. Jangan lupa untuk menekan reset. Kenapa harus tekan reset ini? Karena pada saat kita mengupload nilai yang nilai yang pertama di import nilai data siswa, contohnya kan dia terbaca di sini kan D contohnya di sini, ya enggak? Padahal kita ubah dari atas sini, jadi nilainya C jadi 70. Otomatis kan di proses deskripsi kan belum teredit ya, belum terupdate, ya enggak? Belum terupdate dia dari C ke D. Kalau dari C kan berarti kurang kan? Dari D berarti kurang ya, C cukup kan? Jadi kalau kita riset, kemungkinan ini kemungkinan saya bilangnya, kemungkinan di sini kata-kata deskripsi ini tuh bisa aja jadi kurang nanti di sini. Padahal nilai 270 contohnya, bisa pun nanti dia kurang katanya kan. Berarti kan nggak sinkron antara poin yang didapat dengan deskripsi yang muncul di sistem, ya enggak? Makanya harus kita riset ya. Nah ini kan karena nggak tampil nih. Nah saya contohkan lah di SMP karena ini adalah bentuknya sama, tidak ada perbedaan. Nah, contohnya kita anggaplah tadi di SD tadi sudah terisi semuanya. Inilah tampilan untuk SD. Ya, sama juga nanti kayak SD juga. Seperti ini tampilannya. Nah, ini dia. Ini sudah selesai pengerjaannya untuk kelas 9. Dan juga nanti untuk SD juga sama juga nanti tampilannya. Jadi, nggak apa-apa saya bawakan kayak gini ya. Jadi, yang harus kita kerjakan di sini adalah mengedit bagian yang warna putih. Yang warna hitam ini adalah pedoman kita untuk mengembangkan kata-kata yang ada di sini. Sama seperti tadi kita ngedit data kompetensi dasar. Yang bagian sini itu nggak bisa diedit, tapi bagian sini lah kita bisa bekerja mengedit. Nah di sini gimana, Sir? Maksimal kata-katanya 60 nggak? Tidak. Ini maksimalnya 300 kata. Jadi bisa lebih sebenarnya. Ya bisa lebih. Jadi kalau kita rasa kata-kata yang di sini agak rancu, di sini di kata-kata sini, diedit lah, ditambahi kata-katanya biar bisa nanti enak dibaca. Karena nanti ini nih deskripsi pengetahuan inilah yang muncul di rapot. Jadi nggak boleh macam-macam di sini, Miss. Contohnya kita mengerjakan ini salah kata, yang baca orang tua loh. Ya, ini yang terpampang di rapot nanti orang tua. Oke gini ya guru mentar ya, kok levelnya untuk membuat kalimat aja tuh kayak gini. Pasti gitu nanti, apalagi kalau orang tuanya banyak komennya kan. Ya bisa aja, apalagi SD kan. Ya. Nah, itu dia. Jadi diperhatikan contohnya seperti ini, Miss. Ini udah saya edit. Nah, ini sosial, koma, budaya, koma, dan politik, titik yang nyata ya. Jadi ini harus berbentuk kalimat. Kata pertamanya itu harus huruf besar, ya kan? Contohnya di sini ada terutama, berarti harus ada kata dalamnya di depan. Baru penghubungnya koma. Ini harus diperhatikan bagus-bagus karena ini harus berdasarkan
EYD atau QED. Ya, ini mungkin bahasa Indonesia mungkin bisa nanti mengarahkan guru-guru SD. Nah, setelah sudah diedit nanti dan dirasa sudah memang pas nilainya, deskripsinya, apa yang harus dilakukan? Nah, bayangkan dulu ya. Ini jumlah siswanya itu sampai 20, 30 ya. Tadi kelas 1A tadi hampir 2. Bayangkan bisa segitu banyaknya mau diedit ini. Ini tadi ini mengerinya bisa sampai 40 menit loh. Ya kan? Makanya saya bilang tadi, kalau contohnya di sini temukan ada tidak di bawah KKM padahal deskripsi sudah selesai dikerjakan, apa yang terjadi? Kita harus mereview ulang, mengerjakan lagi dari awal. Mau kayak gitu? Enggak kan? Makanya kita cari aman. Setelah kita import nilai siswa, kita lihat dulu pengolahan nilainya. Apakah sudah memang memenuhi KKM atau belum? Kalau belum, berarti kita harus koordinasi lagi sama sekarang, kita ubah nilai yang bisa diubah, baru bisa kita masuk proses deskripsi. Ada gini, ada yang memang dari UM dikasih. Nah, itu kan berarti perlakuan khusus kan? Berarti harus koordinasi dulu. Ada memang, misalnya dia udah 69, Nah, bisa kita observasinya kita. ya itu saya bilang tadi. Jadi dinaikkan observasinya. Makanya harus Lapor dulu. Nah, itu dia ya. Oke, sampai paham ya. Jadi disimpanlah. Simpan, nanti akan mutar-mutar, ya kan? Sudah tersimpan. Oke? Ini masih sama kayak SD ya, makanya saya buat di SMP karena ini kan datanya kan nggak lengkap nih. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Setelah kita sudah membuat proses deskripsi siswa, cek lagi sekali lagi, Miss. Berarti kita kembali ke jalur yang benar lagi, ya kan? Tadi kan kita lompat nih. Berarti kita kembali lagi sini, cek lagi sekali lagi. Ini kan pengecekannya double, triple, fourth, nggak tahu lagi ya. Karena banyak sekali pengecekannya di sini untuk subjek ini. Kita lihat lagi nilainya apakah sudah memang benar-benar tidak ada D. Tekan nilai rapot, pastikan lagi sekali lagi nilainya sudah pas nggak predikatnya, sudah tidak ada lagi D, ya kan? Minimal C, oke, mantap, ya kan? Nilai keterampilan lagi, pastikan lagi nilai keterampilannya sudah memang pas, tidak ada lagi nilai D, ya. Banyak lagi, cek nilai rapot, cek, ya kan? Oh, tidak ada lagi. Ini hanya melihat nih ya, hanya melihat, tidak ada pengerjaan lagi apa-apa di sini. Nah, pengecekan kedua lagi, lihat nilai akhirnya lagi. Ini sama aja seperti lihat pengolahan nilai, tapi harus kita cek lagi. Nah, ini nggak ada ya. Ini sama persis nanti bentuknya sama SMP, makanya saya tunjukkan SMP. Ini dia. Lihat nilai akhir ya. Pilih contohnya ini 91 kita anggap tadi 1A ya. Ini dia. Nah, perhatikan lagi, Miss. Ini Chelsea kosong karena memang nggak ada nilai ya. Ini udah disepakati. Perhatikan lagi predikatnya, Miss. Ada yang D nggak kira-kira? Nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi yang D. Minimal C. Keterampilannya perhatikan lagi. Ini ada D nggak? Oh, nggak ada lagi. Berarti udah aman nih. Berarti udah siap kirim ini. Ya kan? Apa yang dilakukan selanjutnya? Yaitu adalah mengirim nilai. Jadi tekanlah kirim nilai akhir. Tapi jangan cuma ditekan saja nilai kirim nilai akhirnya. Dicek lagi. Ya, terus mengecek ini pasti ini. Cek lagi kan. Nah, ini tampilannya gini. Saya pun akan buka SMP lagi. Karena sama tampilannya. Kirim nilai akhir, ini lagi pilih kelasnya, ini cek lagi, berapa kali ngecek nih sorry ya kan, terus cek ya kan, mana tahu orang yang salah, namanya manusia kan kadang kan silip matanya ya kan, nah, lihat lagi ya kan, nah di sini sudah ada tombol kirim nilai akhir, kita rasa sudah tidak ada lagi kesalahan, baru tekanlah kirim nilai akhir. Sudah siap master? Belum siap, sabar ya. Belum siap ini. Satu lagi yang langkah terakhir apa itu? Ini dia. Lihat nilai terkirim. Lihat nilai terkirim. Jadi kalau dia di menu lihat nilai terkirim ini sudah ada kayak gini. Nilai kayak gini. Ya. Berarti nilai yang Miss dan Sir kerjakan sudah terkirim ke server di bawah. Oke, berarti apa ini kesimpulannya? Berarti sudah selesai berarti. Iya kan? Untuk subjek teacher berarti sudah selesai. Untuk subjek teacher, ya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke guidance? Guidance nggak terlalu panjang ini. Ada pertanyaan kira-kira? Yang kelas lain? Kelas lain. Halo? Tidak ada, Sir. Oh, oke, tidak ada. Oke, bagus. Nah. Oh iya, ada juga. Ya. Nah, selanjutnya kita masuklah ke guidance teacher atau wali kelas ya. Jadi di sini perhatikan bagus-bagus, Miss.
kita akan masuk ke wali kelas. Kita keluar. Dengan orang ini. Ya, ngantuk, Miss. Nah, nanti usernya untuk masing-masing wali kelas saya akan berikan di Excel. Nanti minggu begini akan kami kasih sama Miss Karin ya. Kita masuk ke punya Miss April ini ya, karena masih terikut masih Miss April di sini. Kita pilih wali kelas, Miss ya. Kita pilih wali kelas. Kita masuk ke dalam. Nah, inilah menu yang harus dikerjakan oleh guidance. Jadi untuk guidance perhatikan bagus-bagus, apalagi yang baru ya, atau yang sudah lupa-lupa ingat gitu ya. Oke, perhatikan bagus-bagus, Miss. Nah, yang pertama nggak usah dibawa passwordnya. Yang kedua itu melihat data peserta didik kita. Apakah sudah pas atau ada yang kelebihan atau kekurangan? Ya kan? Perhatikan bagus-bagus. Ini kelas berapa ini ya? Kelas 4 aja nih. Enggak, ini beda ini. Udah kecampur-campur ini. Kelas berapa ini ya? Kelas 4. Ya, kelas 4 lah ini ya. Iya. Jadi, nggak tahu kelas 4 ABC atau C ini. Tapi untuk kelas 4 bayangkan nih sudah 28 ya per kelas. Jadi memang peleburan itu harus dikerjakan secepat mungkin ini. Ya. Jadi udah pas sesuai dengan skor sheet kami. Oke, lanjut ya. Data periode ini nggak usah diperhatikan kali ya. Ini kayaknya nggak terlalu penting ini kayaknya. Nah, ini yang udah kita pernah input ya di bawah ya. Oh, ini nanti ada nampak ya di bawah ya. Diperhatikan dulu bagus-bagus. Kalau ada kira-kira yang berubah harus koordinasi sama saya karena ini dirubah dari Dapodik ya, tidak dirubah dari sini. Nah, sekarang barulah masuk kita pengerjaan input data dan nilai. Nah, di sini perhatikan, Miss. Untuk kehadiran siswa bisa mungkin koordinasi sama Miss Karin nanti bagaimana sistem perhitungan kehadiran ya. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, Yang ini nggak ada. kalau tidak ada berarti ini tidak usah dikerjakan, langsung tekan simpan aja. Nggak, kenapa tidak ada? Nggak ada sih. Nggak ada ya, oke. SMP SMA ada perhitungannya. Nah, berarti ini nggak usah diisi di angka-angkanya, langsung tekan simpan saja. Oke, selesai dulu itu kan. Input nilai ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini gimana sih? Apakah kami harus menginput? Ya kalau mau sih berbesar hati nggak apa-apa, ya kan. Tapi ini kan gurunya ada, guru ekskulnya kan. Guru ekskulnya lah yang mengerjakan ini. Tapi contohnya nih, contohnya kita klik dulu di sini ya, nanti akan nampak. Karena belum diisi, makanya belum nampak. Contohnya nih, si Airlin ini, ekstrakurikuler contoh pramuka. Nilainya di sini B. Tapi deskripsinya sangat baik. Kira-kira nyambung nggak? Enggak kan? Nggak sesuai kan? Berarti guru ekskulnya salah menginput kan? Bisa saja orang Miss di sini ngedit langsung. Capek lah. Lagian gurunya susah kali dihubungi contohnya kan? Ubahlah di sini. Tambah nilai ekstrakurikuler baru diubah, nanti baru simpan. Oke, bisa. Tapi contohnya kalau guru ekskulnya ya di sekolah aja langsung telepon aja. Ini Miss kok salah ya, ubah dulu lah gitu contohnya ya kan. Itu koordinasi guidance sama ekskulnya lah itu. Hah? Mereka. Apa? Orang ini yang Miss. Oh iya. Kan PI ya, yang menjawab PI salah. PI itu bukan. PJOK. PJOK itu bukan. PJOK itu paling dasarnya, itu paling namanya. PJ. Ekskul di sini bukan PI. Iya. Pramuka aja di sini. Kelas 4 nanti baru ada Tik ya. Nah iya, berarti cuma pramuka aja kelas 1 sampai 3. Tapi kelas 1 cuma pramuka. Pramuka doang. 1, 2, 3 ya pramuka ya. Ya, 4, 5, 6 berarti ada tiknya. Iya. Oke. Jadi bisa nggak kami mengisi ekskul? Bisa. Ya, cuman itu nanti akan saya delegasikan juga untuk guru ekskulnya atau langsung wali kelas yang bisa ngisi. Memang mereka. Orang bisa. bisa. Kalian ini guys, kemarin itu kan tidak ada instruksi. Oh, iya. Makanya biar cepat Miss Marni. Oke, Semester 2 kan mungkin Miss Marni lagi. Yang pegang pramuka Marni di SMP loh. Ya, SMP memang. Jadi guidance, makanya saya arahkan tadi guidance. Oke lah. Berarti orang Miss yang ngisi. Ya, berarti tidak ada lagi namanya di sini apa? Guru-guru ekskul yang mengisi nilai ke dalam. Oke? Nah, kita lanjutkan input prestasi seperti ini nggak ada ini ya. Prestasi ya. Ada di tahun lalu. Nggak ada. Sepertinya nggak ada. Ya. Tapi deskripsi ada setahu saya. Catatan wali kelas ada ya? Gitu. Ada. Ini ada bisa. Oh, ada ya. Contoh yang menang ini gitu. Cuman gimana setahun ini kan pandemi kita Oh, iya. nggak punya apa-apa. Berarti nggak ada lah ya. Berarti nggak ada. Tahun Oke, lalu oke. kan masih ada mesin yang bawa orang info sama Oke. Sachio. Oke, berarti catatan wali kelas ini pun nanti koordinasi sama sekarang dulu. Bagaimana nanti kata-katanya catatan wali kelasnya mungkin koordinasi lagi nanti. Di sini nanti pengeditannya. Contohnya
baik-baik belajar ya, nggak mungkin ya gitu kata-katanya. Yang main handphone ya gitu kan, apalagi sama si Bala nanti kan, wih Bala jangan main handphone nanti kerjaan kau gitu kan, mungkin juga. Kami tulis S akhirnya SMP. Iya, bisa aja ya kan. Baru tekan simpan kalau udah siap. Input kesehatan. Nah kesehatan ini gimana ya? Aku kita perhatikan aja ya. Gitu. Iya, ini aspek fisik. Ya, benar-benar. Pendengaran gimana, penglihatan gimana bisa dilihat di sini. Lainnya mau saya. Sejauh ini kita buat baik semua. Baik ya. Oke, baik. Nanti kalau sudah diisi baik berarti tinggal simpan. Nah, input naik kelas ini juga diperhatikan bagus-bagus. Jangan sempat nanti di rapotnya tidak naik kelas ya. Bahaya kita. Ya kan? Ini naik kelas, perhatikan bagus-bagus. Apakah memang sudah posisi naik kelas? Tapi kalau naik kelas ya, kalau yang tinggal kelas saya nggak tahu. Itu kembali lagi lah. Oke, setelah sudah selesai kita input data dan nilai, masuklah kita proses deskripsi. Nah, di sini paling banyak. Di sini paling rempong dia itu guidance teacher sama home teacher. Kenapa saya bilang gitu? Karena di sini kita harus mengedit satu-satu per kata. Oh, ini susah ini. Ini karena belum ada mengisi guru loh. Kalau sudah nanti mengisi guru itu full nanti ini. Satu kotak ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Sama seperti buat kita subject teacher buat proses deskripsi siswa, harus diedit lagi bagus-bagus. Ini harus dalam bentuk kalimat dia. Ini dia. Jadi ada di sini contohnya setara nggak kalimatnya, harus pakai dan nggak, harus pakai serta nggak, harus pakai koma nggak dan lain sebagainya. Ya. Dan untuk ini biasanya sikap spiritual dan sosial, jika dia baik, kita harus membuatnya huruf besar semua ya, Miss ya. B-A-I-K. Baik. Ingat ya guys ya. Contohnya sangat baiknya SANGAT BAIK-nya itu harus besar semuanya. Oke? Paham ya? Dan diakhiri oleh tanda titik. Kayak mana bentuk kalimat kayak gitulah dibuat. Oke? Setelah selesai nanti dikerjakan ini banyak loh, banyak sekali nih. Apalagi sekarang SD itu banyak sekali apanya? Siswanya per kelas. Nah, setelah sudah selesai diedit, tekanlah simpan. Oke, nanti berputar-putar. Hemat dikit ya. Bagus, efektifnya gimana ya, Sir? Kita kan belajar nih. Efektifnya. Kami dulu kecolongan banget di sini. Ya memang nih, sama SMP SMA pun. Ya maksudnya efektifnya itu gimana? Efektifnya gimana saya bilang? Solusi Mana saya pun karena ini biasanya home teacher langsung berhubungan sama Miss biasanya. Biasanya saya kasihkan aja gitu. Kayak mana sebenarnya misalnya nanti yang menentukan polanya kayak mana biar guidance yang ikut gitu. Yalah, mungkin setiap apa yang dilakukan subjek harus di cross check oleh GT atau saya juga gitu. Iya. Biar jangan nanti udah selesai semua kita mau edit lagi kayaknya. Iya. Capek Miss, itu yang buat lama jadinya. Iya. Oke. Nah, satu lagi, udah siap belum ya? Kita nggak selesai untuk proses deskripsi sikap siswa, masuklah kita status penilaian. Nah, menu status penilaian ini adalah menu yang dimiliki oleh admin juga sebenarnya. Jadi di sini, contohnya Miss Apri sebagai wali kelas 4A, jadi dia bisa mengecek kelas dia, apakah sudah mengisi. Kalau merah kayak gini semuanya, berarti masih belum diisi. Dan satu lagi, saya lupa memberitahu sama orang Miss dan GT semua ini. Sebelum semua warna hijau ini, berarti kalau udah hijau kan berarti udah dikerjakan ya. GT tidak boleh mengerjakan proses deskripsi sikap. Ingat itu Miss. Itu udah gendang nih dia, nggak boleh dilawan. Ya, sekali lagi saya ulangi. Sebelum ini warna hijau, ini semua, tidak diperbolehkan GT untuk mengedit proses deskripsi siswa. Kenapa? Kenapa Sir? Kenapa harus nunggu guru? Karena kan itu sumber data ini, itu kan dari guru semua yang mengisi. Yang tadi, spiritual sosial, kan itu guru semua yang memilih. Jadi nanti akumulasi dari semua guru yang di kelas itu, setelah sudah mengirimkan nilai, kalau udah mengirimkan nilai berarti udah hijau kan semua kan? Itulah nanti yang orang Miss dan Miss di sini yang untuk diedit di spiritual dan sosialnya. Ya, jadi pantang mengerjakan ini tanpa status nilainya sudah hijau semua. Apa yang harus kami lakukan, Sir? Kalau contohnya gurunya tidak mengerjakan, ya kembali lagi. Follow terus Miss. Kalau sekarang lah yang memborbardir dia kan? Ya. Oke? Sudah? Nah, sampai hijau dulu baru eksekusi. Oke ya. Nah, sekarang masuk kita hasil pengolahan nilai. Ya, ini hanya melihat, ini dia hanya menampilkan aja sebenarnya bagaimana penilaian di semester ini, nggak ada mau dikerjain apa-apa, hanya melihat aja. Baru ini nggak usah diperhatikan lah, ini cuma grafik-grafiknya aja. Selanjutnya, jika dirasa rapot sudah, belum ya, bukan jika dirasa ya, tapi pengecekan terakhir rapot bisa dilakukan oleh GT dari menu cetak rapot.
kan di sini kan ada pengecekan terakhir nih untuk adik-adiknya, untuk deskripsinya. Tekan cetak rapot, ya klik cetak rapot, baru terapkan kertas saja, baru pilih kelasnya 4A, baru cetak ya, kok cetak gini. Ini dia. Kalau untuk kelas 1 udah, berarti kita langsung cetak nilai rapotnya saja. Ya rapot. Jadi di sini dia akan muncul deskripsi setiap anak setelah sudah diisi. Begini ya. Ini biasanya langsung muncul di tab ini, tapi kayaknya gara-gara pakai IDM langsung terus sendiri ya. Bentar, saya buka dulu satu. Inilah contoh rapot SD yang sudah saya download. Lihat kan laptop ini mah. Saya buka di sini ya, Mozilla Firefox. Jadi bentuk rapot kita itu nanti akan seperti ini bentuknya. Ini dia. Ya, jadi yang perlu orang MIS dan MIS GT harus cek yaitu adalah deskripsi yang terdapat di sini. Ya, yang terdapat di sini atau saya buka aja langsung di SMP biar langsung biar langsung nampak hasilnya gimana sih bentuknya kira-kira. Bisa jangan kasih sama saya PDF ya. Bisa diedit. Enggak, itu memang nggak bisa diedit, itu bentuk PDF memang. Iya. Iya, nggak bisa. Jadi yang bentuk yang sudah jadi di sini seperti inilah. Tapi agak sedikit berbeda sih sebenarnya untuk rapot SMP ini dengan SD. Cuman kita perhatikan cara kerja orang GT nanti setelah sudah dicek penilaiannya. Nah ini dia, kita bandingkan untuk perbandingan bentuk rapot dari SD. Ini tadi SD, ini SMP, sama sebenarnya. Cuman dia di sini perbedaannya, di sini. Ya, ini kalau dia SD samping-samping yang pengetahuan keterampilannya ya. Nah, yang mau saya sampaikan itu adalah contohnya nih, nanti di pengetahuan di sini sudah adalah deskripsi kata-katanya. Atau kita contoh kalau inilah dia deskripsinya kan. Apa yang harus GT lakukan? Yaitu adalah mengecek kata-katanya. Lepas nggak? Contohnya ini Serawi kan, memilih penguasaan pengetahuan cukup baik dalam merangkap ajaran Buddha, bahkan baik dalam, udah pas. Ya kan? Cek lagi, ini nggak ada titiknya. Siapa nih gurunya PKN? Contohnya guru PKN misteri contohnya kan, misteri ini, pas pula di kelas misteri, langsung kontak dia kan, misteri fotokan, ini salah ini, editkan sebentar, ya. Subject teacher yang melakukan kesalahan setelah sudah dicek GT, apa yang dilakukan subject teacher, yaitu adalah mengedit kembali proses deskripsi siswanya tersebut yang salah itu, dan jangan lupa mengirimkan kembali apa namanya, ya nilainya tadi. Berarti satu kelas itu harus dikirimkan dia balik lagi nilai itu. Sebelum dia kirimkan itu pasti tidak akan terupdate di PDF-nya ini, yakinlah. Mau dipelototin gini pun selama 10 tahun akan terubah itu. Jadi harus diedit di proses deskripsi siswa baru dikirim balik lagi, gitu dia ceritanya. Oke? Cek lagi bagus-bagus ya kan. Baru juga nanti apanya ini udah pas nggak kira-kira ekstrakurikulernya. Ini udah siap ini, tinggal bukunya aja. Oke, juga nanti di sini untuk ini kondisi kesehatan perhatikan bagus-bagus ini sudah sesuai atau tidak dan lain sebagainya. Oke? Nah, kita kembali ke laptop ya. Nah, setelah sudah dirasa sudah pas setiap anak itu deskripsi keterampilan dan pengetahuannya tidak ada yang kesalahan lagi, apa yang dilakukan yaitu adalah download. Tadi udah terdownload sendiri ya, terdownload baru ya di-print lah. Ya, diberikan ke admin atau nanti gimana perintah dari admin nanti atau nanti saya yang download atau orang MIS, kita lihat perkembangannya ya. Biasa untuk Kelvin dan download dulu. Ya. 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 Nanti kalian yang sendiri kan. Oke. Jadi kalaupun nanti ini kan masalahnya kan tahun lalu kan karena saya ada urusan kan. Ini kan karena kamu apa? Iya, makanya saya nggak bisa 100% bantuin kan, makanya Sir Kelvin. Jadi nanti untuk ini kan udah bisa 100% saya nanti membantu. Jadi kalau contohnya udah fix nanti dari GT, oke, nggak apa-apa saya nge-print. Tapi harus pastikan ya, itu memang udah pas. Nanti saya koordinasi sama admin. Tapi nggak usah nggak jadi loh. Oke.
Satu lagi sebelum kita selesai. Jadi di sini ada lihat ledger nilai. Contohnya sekarang ini butuh siapa yang peringkat 1 di kelas itu, ya. Jadi bisa di-download kok begini atau pakai mati kayaknya di bawah ini. Iya, mati servernya. Ya, tadi siap lah itu ya. Pas pula habis ya kan mati. Ya, jadi nanti kalau ledger itu bisa di-download dari admin juga, dari wali kelas juga bisa. Itu nanti dalam bentuk Excel bisa nanti di-sort dia mana nilai tertinggi sampai nilai terendah. Yang tertinggi dia yang peringkat 1. Ya sebenarnya di ketiga lo sih nggak ada peringkat-peringkat ya. Cuman kan orang tua kan kadang anak peringkat berapa ya kan? Ya perginya sampai sekarang lah. Nanti kasih apanya? Kasih Excelnya baru nanti diurutkan dia, di-sort dia pakai Excel bisa. Nanti akan ketahuan nanti siapa peringkat 1 sampai peringkat terakhir. Oke, saya rasa sosialisasinya udah selesai lah ya untuk subjek dan guidance. Jadi poin-poinnya itu harap diingat tadi yang paling yang paling penting lah yang harus diingat. Subjek dan guidance diperhatikan bagus-bagus, jangan sampai salah penelitian lagi seperti ada terjadi sedikit kasus, biar nanti pengerjaan kita bisa lebih tepat waktu, ya lebih tepat waktu dan lebih cepat libur pastinya, ya kan Mas Yarin? Oke lah kalau begitu, silakan Saya ditulis. kasih sedikit ya. Kelas